Luka batin bukan hanya milik satu generasi. Ia menurun, tapi kamu bisa putuskan hari ini juga. Pernah nggak kalian merasa orang tuamu tidak benar-benar melihat siapa dirimu? Hanya menuntut, membandingkan, mengatur, tapi lupa mencintai tanpa syarat. Bisa jadi kamu sedang ada dalam siklus generasi narsistik. Ini bukan sekedar luka, tapi luka yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Apa itu siklus generasi narsistik? Generasi narsistik bukan berarti semua orang tua itu jahat, tapi mereka adalah anak-anak yang dulunya terluka dan tidak pernah sembuh, lalu tumbuh dewasa dan mengasuh dari luka, bukan dari kesadaran. Mereka dibesarkan dengan cinta yang bersyarat. Ekspektasi tinggi, tidak boleh salah, harus menyenangkan orang tua demi harga diri mereka. Lalu mereka mengulang itu ke anak-anaknya, karena mereka pikir, aku dulu juga kuat, masa kamu enggak? Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ayah yang kasar secara emosional, dulu dia dimarahi keras oleh kakeknya. Tidak boleh menangis. Sekarang, membentak anak laki-lakinya saat anak itu takut ataupun sedih. Karena di pikirannya, laki-laki gak boleh lemah. Ibu yang perfeksionis. Dulunya, dia hanya dipuji kalau nilainya 100. Sekarang memarahi anaknya kalau dapat nilai 85. Dan dia bilang, malu dong sama mama dulu aja ranking 1 terus. Anak sulung yang jadi orang tua kedua. Karena orang tuanya dulu juga dipaksa dewasa sebelum waktunya. Jadi mereka ulang, kamu harus ngerti, kamu anak tertua. Bahaya jika tidak dihentikan. Jika tidak disadari dan dihentikan, pola ini akan terus berjalan. Luka yang sama, cerita yang sama, penderitaan yang sama, hanya dengan wajah yang berbeda. Anak-anak yang tumbuh dengan luka narsistik cenderung menjadi people pleaser, takut gagal, tidak tahu siapa dirinya, atau justru tumbuh jadi orang tua yang dingin dan mengontrol karena dia ingin membalas dunia yang dulu tak memeluk mereka. Bagaimana menghentikan siklus ini? Pertama, sadari polanya. Sadar bahwa kamu anggap itu normal, belum tentu sehat. Kedua, validasi dirimu. Kamu boleh merasa marah, boleh merasa tidak didengarkan. Itu bukan berarti kamu anak yang durhaka. Ketiga, bukan untuk disalahkan, tapi untuk memulihkan. Ini bukan soal menyalahkan orang tua, tapi agar kamu tidak mewariskan luka yang sama ke anakmu kelak. Keempat, bangun batasan yang sehat. Kamu boleh berkata, Ma, aku gak nyaman dibandingkan terus. Atau kamu boleh juga berkata, Papa, aku ingin dihargai walau pilihanku berbeda. Kamu adalah titik pemutusnya. Kamu bukan korban selamanya.
Tapi kamu juga bukan pelaku berikutnya. Kamu bisa menjadi titik balik, titik terang, pemutus rantai luka generasi. Dan ingat juga, orang tua kita mungkin tidak diberi cinta yang cukup. Tapi kita punya pilihan untuk menyembuhkan dan memberi yang lebih baik. Sembuhkan lukamu agar kamu tidak menghunuskan luka itu ke orang yang kamu cintai. Gak semua luka datang dari luar rumah. Terkadang justru yang paling dalam datang dari mereka yang membesarkan kita. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka tidak pernah belajar cara mencintai dengan sehat. Kalau kamu tumbuh dari orang tua yang narsistik atau toksik, kamu pasti tahu rasanya. Dituntut sempurna, selalu salah, dan gak pernah cukup. Siapa itu orang tua narsistik atau toksik? Orang tua narsistik bukan berarti suka selfie. Tapi mereka adalah sosok yang selalu merasa benar, butuh dikagumi, tidak bisa dikritik, merasa anak adalah perpanjangan dari dirinya. Sementara orang tua toksik mungkin saja memanipulasi lewat rasa bersalah, mengontrol hidupmu bahkan setelah kamu dewasa, meremehkan emosi ataupun keputusanmu, tidak pernah mau minta maaf. Tanda kamu butuh menetapkan batasan. Kalau setiap habis ngobrol dengan orang tua kalian merasa lelah secara emosional, meragukan diri sendiri, merasa bersalah karena punya pilihan hidup, maka sudah waktunya kamu punya batasan. Ingat, batasan bukan bentuk durhaka. Batasan adalah bentuk perlindungan terhadap kesehatan mentalmu. Cara menetapkan batasan langkah demi langkah. Pertama, kenali pola dan pemicunya. Amati kapan mereka mulai menyakiti kamu. Apakah saat kamu bilang tidak? Atau saat kamu memilih sesuatu yang berbeda? Mengenali pola ini penting agar kamu tahu kapan harus tarik garis. Kedua, belajar untuk berkata tidak dengan tegas dan tenang. Kamu gak perlu berteriak, kamu cuma perlu tenang dan jelas. Ma, aku gak nyaman bahas itu. Atau, Pa, aku butuh waktu untuk sendiri dulu. Suaramu boleh lembut, tapi sikapmu harus tegas. Batasi akses emosional mereka ke hidupmu. Kamu bisa tetap bersilaturahmi tanpa membiarkan mereka mengacak-ngacak isi kepalamu. Jangan angkat telepon saat kamu lagi lelah. Jangan bahas topik pribadi yang mereka sering pakai untuk menyerang balik. Batas waktu kunjungan atau intensitas komunikasi. Yang keempat, siapkan batasan konsekuensial. Kalau mereka melewati batas, kamu berhak mengakhiri percakapan atau keluar dari situasi. Seperti contoh, kalau mama terus bicara seperti ini, aku akan menutup telepon. Ini bukan mengancam, tapi mengajar mereka cara memperlakukanmu dengan lebih sehat. Kelima, bangun sistem pendukung di luar keluarga inti. Kamu butuh tempat nyaman untuk tetap waras.
teman, komunitas, terapi, atau bahkan pasangan yang suportif. Karena menghadapi orang tua narsistik itu sering membuat kita mempertanyakan realitas kita sendiri. Mungkin kamu masih merasa bersalah, tapi dengar ini baik-baik. Kamu tetap anak yang baik. Bahkan saat kamu memilih menjauh untuk menyelamatkan dirimu. Kamu tidak egois karena ingin hidup sehat secara emosi. Kamu tidak jahat karena bilang tidak. Kalau kamu sedang berjuang menghadapi orang tua yang toksik, coba deh tulis di komentar. Like dan subscribe dan share video ini ke siapapun yang sedang berusaha menyembuhkan diri dari luka keluarga. Karena ingat, kamu bukan ingin membalas. Kita cuma ingin berhenti terluka.